Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai 14. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab inilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari atas segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah dicerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membawa kamu. Bapak Ibu Shalom. Shalom. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama, dan tentu ketika kita merenungi perjalanan kehidupan kita yang telah kita lalui, kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik-baik saja, ada perubahan. Di beberapa belahan dunia sedang tegang. Ada terjadi peperangan, dan di situ banyak terjadi penderitaan. Bahkan yang tidak seperti biasanya, ini hampir setiap hari kita melihat dan mendengarkan suara pesawat-pesawat yang lewat di atas langit kita. Padahal sudah beberapa puluh tahun dulu memang sering lewat pesawat, tapi itu waktu saya masih kecil saya sering melihatnya. Tapi saya tidak tahu, akhir-akhir ini hampir setiap saat. Dan kalau kita melihat berita-berita, di situ kita menemukan bahwa ternyata sedang terjadi peperangan di berbagai negara. Ketika bangsa Israel juga berperang atau diperangi, dijajah, ada beberapa kita membaca dalam firman Tuhan bahwa mereka itu dibuang, diangkut dari negaranya, dibawa ke negara yang lain. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ada apa dengan bangsa Israel? Bapak Ibu, kalau kita meneliti firman Tuhan, kita melihat dari Kejadian, secara khusus dalam Perjanjian Lama, kita melihat sebenarnya bahwa bangsa Israel ini adalah keturunan Abraham. Dan kita melihat ketika Abraham dipanggil, ia diberkati.
Dan kalau kita membaca dengan seksama dalam Kejadian, di situ ada satu hal yang menarik, fakta yang menarik, bahwa Abraham diberkati dengan keturunan yang banyak. Dia diberkati dengan berbagai berkat-berkat. Tujuannya adalah supaya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan karena Israel adalah keturunan Abraham, maka pemanggilan Abraham ini atau berkat kepada Abraham ini diteruskan kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa. Bapak Ibu, sangat menarik, sangat indah ketika kita merenungi hidup menjadi berkat. Dan saya tahu bahwa kita merindukan itu, hidup kita itu menjadi berkat. Tapi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, menjadi berkat itu seperti apa? Menjadi berkat adalah ibaratnya begini. Kita sering melihat yang dinamakan pipa. Ada suatu ilustrasi, ada bambu. Bambu ini dia senantiasa berdoa agar hidupnya menjadi berkat. Lalu suatu saat ada orang yang datang dan dia mau bambu ini menjadi berkat. Lalu apa yang dia lakukan? Bambu ini dia potong, dia tebang, lalu bambunya jatuh. Dan setelah itu bambunya dibersihkan. Ada banyak yang harus dibersihkan, tangkai-tangkainya. Lalu kemudian bagaimana supaya bisa mengalir air? Bagian dalamnya dibersihkan. Dan akhirnya bambunya bersih dan siap dipakai menjadi pipa air, menjadi saluran. Dalam proses pembersihan itu ada hal-hal yang harus dilepaskan. Ada hal-hal yang harus dipotong. Ada hal-hal yang harus dibersihkan. Barulah hidupnya menjadi berkat. Mungkin saja kalau tidak dipotong, tangkai-tangkai itu akan mengganggu orang lain. Dia akan mencolek orang lain, sehingga membuat orang lain terluka. Ketika bagian dalamnya tidak dibersihkan, bagaimana air bisa mengalir di situ? Akan terhambat. Maka ini harus dibersihkan. Bagian dalam ini juga harus dibersihkan. Kenapa? Karena mungkin saja bagian dalam ini banyak menyimpan hal-hal yang membuat air tidak bisa mengalir dengan baik. Apakah berhenti sampai di situ? Menjadi berkat, menjadi saluran berkat, artinya Bapak Ibu, berkat itu tidak ditahan. Tapi berkat itu harus dialirkan. Kita hanya saluran. Jadi menjadi berkat itu tidak enak. Kenapa? Karena hidup kita tidak untuk diri kita, tapi hidup kita untuk orang lain. Tapi memang hidup seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hanya saya katakan menjadi berkat itu berat. Karena yang kita pikirkan bukan lagi diri kita, bukan lagi saya, bukan lagi aku, tapi bagaimana orang lain bahagia, bagaimana orang lain bisa sejahtera melalui saya. Saya hanya saluran. Dalam firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu di ayat 7 sangat jelas. Usahakanlah kesejahteraan kota
kemana kamu aku buang. Ini sedih sekali. Ya. Usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Bukan usahakan kesejahteraan kota di mana kamu berada, kampung halamanmu. Tidak. Kalau dulu Gubernur Raja Idam Siregar mengatakan Marsipature bukan nabe. Akhirnya data hukum Banuada. Ini bukan Banuada, tapi Banuadi Habeu. Dan firman Tuhan berkata, usahakanlah kota itu. Kenapa kamu ada di sana? Karena di sana kamu aku buang. Peristiwanya begini Bapak Ibu. Kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sangat jelas. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh raja yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi ketika Nebukadnezar dia datang menyerang Yerusalem, tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan banyak rakyat yang diangkut dibawa ke Babel. Yeremia dia masih tinggal di Yerusalem dan beberapa lagi rakyat Yerusalem, tapi sebagian sudah dibuang. Ketika mereka dibuang, tentu satu kerinduannya adalah bagaimana mereka bisa kembali lagi ke Yerusalem, dan itu kerinduan mereka. Nah Bapak Ibu, dalam kerinduan mereka ini, nabi-nabi palsu mulai menyampaikan kabar-kabar yang enak didengar. Kita semua pasti sangat rindu mendengarkan kata-kata yang enak didengar. Ketika kita sakit, yang ingin kita dengar adalah kata-kata sembuh. Ketika kita sedang bersedih, kata-kata yang ingin kita dengar adalah penghiburan. Ketika kita berbagai-bagai masalah datang menghampiri hidup kita, yang kita rindukan adalah kata-kata bahwa masalah ini akan segera selesai. Itu yang kita inginkan. Seperti kalau kita pergi bersama Eleke, ya, kalau kita pergi ke sama Eleke, dia akan menyampaikan apa yang ingin kita dengar, apa yang telinga kita nyaman mendengarnya. Dan banyak nabi-nabi palsu melakukan hal yang sama. Mereka seolah-olah bicara atas nama Allah, bahwa Allah menyuruh mereka berkata demikian, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu yang Allah mau sampaikan. Ketika sedang berada di pembuangan, kata-kata yang ingin mereka dengar adalah badai pasti berlalu. Ini tidak lama. Sebentar lagi kita akan kembali. Kenapa? Karena memang mereka salah memahami tentang Tuhan. Betul bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Pengasih. Betul. Betul bahwa Allah itu tidak mau kalau umatnya menderita. Betul. Kita tahu betul bagaimana ketika bangsa Israel sedang di tanah Mesir. Ketika Allah mengutus Musa, apa yang dia katakan? Sudah sampai di telingaku teriakan mereka minta tolong. Betul bahwa Allah Maha Kasih. Tetapi lebih dari itu adalah diharapkan kepada bangsa Israel untuk berefleksi. Kenapa kita dibuang? Nah ini yang jadi pertanyaannya. Kenapa kita dibuang? Kenapa kita ada di Babel? Ada apa sebenarnya?
Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa ketika Allah memanggil Abraham, ketika Abraham diberkati, berkat-berkat itu adalah agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel tidak mau menjadi berkat bagi bangsa lain. Bangsa Israel tidak mau memberitakan kepada bangsa lain siapa Allah itu. Justru yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Dan itu sampai pada perjanjian baru. Pada perjanjian baru, Bapak Ibu, ada satu kisah ketika Yesus marah. Ketika Yesus marah, ketika dia datang di Bait Allah di Yerusalem, ketika dia sampai di pelataran, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menjungkir balikan meja, kursi, dan segala macam. Dia ambil cambuk dan dia pukul orang-orang di sana. Luar biasa. Pertanyaan ada apa? Kenapa Yesus sampai melakukan itu? Bapak Ibu, ketika saya mencoba meneliti, membaca, Bait Allah itu di Yerusalem, ada satu tempat di pelataran itu. Di pelataran itu orang datang memuji Tuhan, orang datang melihat bagaimana Allah berbuat baik kepada bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain datang. Pelataran itu tempat bagi bangsa-bangsa lain untuk datang melihat kemuliaan Tuhan, Allah yang disembah oleh Israel. Tapi apa yang terjadi? Tempat bagi bangsa-bangsa itu telah diubah. Di sana mereka telah menjadikan itu sebagai haring balik, tempat jual beli. Di sana mereka memperjualbelikan memang hal-hal yang dibutuhkan dalam beribadah yang mereka jual belikan. Jadi ada terjadi pergeseran nilai, perubahan nilai. Karena banyak orang Israel yang ada di berbagai tempat, mereka datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban, mereka tidak bawa korban apa-apa. Nah, ini kesempatan ini dilihat sebagai peluang bisnis. Apakah salah? Tidak. Tetapi salahnya adalah mereka telah mengambil tempat di mana bangsa-bangsa itu datang. Artinya bangsa Israel menutup diri, tidak mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka mau Allah itu hanya untuk mereka saja. Tidak mau memberitakan kepada orang lain kebaikan Tuhan itu. Nah, ketika bangsa Israel tidak mau menjadi berkat, apa yang terjadi? Allah memaksa mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika mereka tidak mau menjadi berkat bagi bangsa lain, Allah membuang mereka ke tengah bangsa-bangsa lain, agar di sana mereka menjadi berkat, agar di sana juga mereka merenungi hubungan mereka dengan Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel mudah sekali melupakan Tuhan. Jadi jangankan memberitakan kepada orang lain siapa Tuhan yang mereka sembah, justru yang terjadi adalah mencampur adukan Tuhan yang mereka sembah. Mereka menyembah Tuhan, ya, tapi mereka juga menyembah Allah-Allah yang mereka lihat dari antara bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita percaya kepada Tuhan, betul, tapi kita juga mencari Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain. Bapak Ibu, ada yang melakukan penelitian, ternyata masih banyak orang Kristen yang menyimpan jimat. Masih banyak orang Kristen yang menyimpan guna-guna. Masih banyak orang Kristen yang percaya kepada Allah-Allah lain. Kenapa? Mereka pergi berdoa kepada pendeta. Pendeta, doakan kami. Lalu pendeta mendoakan. Setelah itu
Karena biasanya pendeta kalau kita datang pada pendeta, mereka para pendeta ini tidak dikaruniai dengan karunia penglihatan. Coba aja kalau datang sama pendeta fungsional, pasti dia bilang, iya ibu kita doa, lalu dia berdoa, lalu setelah itu, ya Tuhan memberkati. Ya ibu fungsional ya. Coba kalau datang kepada sama Eli, saya tidak tahu kenapa ketika kita sedang berdoa, dia cerita banyak. Dan kita senang mendengar itu. Dan ketika sama Eli mengatakan begini, oh kamu melakukan ini, pasti diikuti. Tapi ketika pendeta mengatakan kamu melakukan ini, pasti tidak mau. Karena yang dilakukan, yang disarankan pendeta pasti berat. Ketika dia bicara, saya sudah bertengkar dengan si A, pasti yang dikatakan oleh pendeta adalah minta ampun kepadanya. Nanti kita bilang, loh, kok saya minta ampun? Saya kan tidak salah. Tapi coba kalau kepada yang lain pergi diskusi, berdoa, saya akan berdoa. Oh begini, dia itu pasti sudah sangat dia sedang mencari-cari supaya kamu jatuh. Itu di depan rumahmu kamu harus taburi garam. Ada sesuatu itu yang diberikan. Dan kita sangat mudah tergoda dengan itu dan melakukan itu. Saya pernah berdoa bersama seorang yang punya jabatan besar. Tahu apa yang ada di balik tempat tidur mereka? Barengaso. Bulu nohi sino denagarin bandung. Saya tanya kenapa ini ada? Pak pendeta sopo sama ngandri agama gabung sebelum beda ledang. Kalau ke maene leugeun hakeun mandi faluan iha, ama bebah pada. No, bukan juga perlu gede. Ieu leuh sampai saleuh gini weukeun. Ulah bae bisa gede, kayak gemangun amat taheta. Baru bapak pendeta memang ada taheta ini. Dah halu gue saya salah. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih meragukan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau menerima yang mungkin tidak baik. Ingat Ayub Bapak Ibu, dia setia mengikuti Tuhan. Dalam imannya itu apa yang terjadi? Dia menderita. Tapi apa kata? Lelukagu mesodo moroi badalu nagu. Lelukagu memang itu. Yehova zanei, Yehova zanai. Segala sesuatu menjadi kemuliaan Tuhan. Hidup orang Kristen itu senantiasa bersyukur. Seharusnya senantiasa bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukur. Pernahkah Bapak Ibu berdoa ketika sakit, Tuhan saya bersyukur saya sakit? Kenapa? Karena melalui penyakit kita itu kita ingat Tuhan. Melalui penyakit kita itu kita rasakan kasih Tuhan. Dan bahkan mungkin melalui penyakit itu kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tidak usah kita lagi mencari-cari pengobatan-pengobatan yang lain, pengobatan alternatif para dukun yang memberikan kita petunjuk-petunjuk yang semakin menyesatkan. Tidak perlu kamu pergi ke Tugaloyo untuk menjumpai ama siapa di sana. Tidak perlu kamu ke Plehumasi dan segala macam untuk menjumpai katanya di sana ada pendoa. Kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, ketika kamu mencari aku mengizinkan kamu menemukanku. Apabila kamu berseru dan datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bapak Ibu,
Kehidupan orang Kristen itu luar biasa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi di bait Allah? Asikam ba'aba'a anu bagusan. Ba'aba'a anu asika. Apa ba'aba'a itu? Di gereja atau di bait Allah di Yerusalem ada tempat, berbagai tempat. Di atas ini namanya ruang Maha Kudus. Tidak sembarangan orang boleh datang di sini. Pada masa itu hanya imam, itu pun hanya sekali setahun, tidak setiap saat. Tapi lihat yang terjadi ketika Yesus mati. Ba'a-ba'a ini tersingkap. Roh. Kenapa? Karena Allah mau dirinya ditemukan. Kenapa? Karena kita ada dua panggilan yang sangat luar biasa, sangat nyaman didengar. Pertama, kita adalah sahabat Tuhan. Amin. Kita sahabat Tuhan. Besti. Sahabat itu luar biasa. Apapun pergumulan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sahabat kita pasti tahu. Kenapa? Karena kita cerita ke dia. Dan karena kita sahabatnya, maka dia mau mendengarkan kita. Dan bahkan kalau dia bisa menolong, dia akan tolong. Panggilan yang kedua yang sangat luar biasa adalah kita anaknya. Kita anaknya. Bagaimana seorang anak kepada ayahnya? Bagaimana seorang anak kepada ibunya? Ketika seorang anak berteriak, "Mama!" dimanapun mamanya pasti akan menjauh. Apapun kesibukan mamanya, dia pasti akan mendengarkan anaknya. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di ayat 7 dikatakan, "Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang." Nah, ini yang perlu. Allah membuang bangsa Israel ke Babel. Nabi-nabi palsu menubuatkan bahwa ini tidak lama. Tapi Yeremia berkata berbeda. Inilah Nabi Allah itu. Dia menyampaikan sesuatu sekalipun tidak enak didengar. Sekalipun bangsa Israel tidak suka mendengarnya, tapi Yeremia harus menyampaikan ini. Apa katanya? Udahlah, tenang aja lah kalian di sana. Menikahlah. Mifamowalu menuni. Irama tua pemain alawe. Haji ya anibadal. Ini memang aneh Yeremia ini. Orang mau pulang kampung, tapi katanya di sana aja lah kalian. Bahkan yang menariknya dia katakan di sini, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kenapa? Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Artinya Yeremia berkata ini masih lama. Dan jelas di bawah nanti kita lihat 70 tahun. Ketika mereka dibuang di Babel, ditawan di Babel, 70 tahun kemudian mereka baru kembali. Coba kalau mereka terus merenungi nasi, terus menyesali nasi, tidak mau bekerja, mereka hanya menunggu kapan mereka akan kembali. Tapi Yeremia berkata, bekerjalah di sana, berdoalah bagi bangsa itu. Kenapa? Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kalau kita lihat kembali kepada panggilan Abraham, seakan-akan Yeremia berkata, jadilah berkat bagi Babel. Biarlah kehidupanmu, keberadaanmu di tengah-tengah Babel itu akan menyatakan siapa Allah yang disembah oleh orang Israel. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Bagaimana melalui kehidupan Sadrak, Mesakh, Abednego, ketika raja memilih beberapa pemuda termasuk pemuda Israel
untuk datang dan makan bersama-sama dengan raja. Tapi bagaimana Sadrak, Meshach dan Abednego mereka tidak makan? Bagaimana Sadrak, Meshach dan Abednego setiap saat mereka tetap melakukan doa-doa sebagaimana mereka ketika berada di Yerusalem? Dan bagaimana karena itu akhirnya mereka harus dibuang di tengah-tengah gua Sipo? Bagaimana karena itu mereka harus dibuang di tengah-tengah kerapian? Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan. Raja Nebukadnezar, bangsa Babel melihat bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang benar. Mereka menyembah Allah yang disembah oleh orang Israel. Bapak Ibu, apapun keberadaan kita saat ini, mungkin kita sedang berada di dalam pergumulan, mungkin kita sedang sakit. Anak-anak sekolah barusan tamat dan tidak tahu mau kemana. Apa yang akan terjadi ke depan? Firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hai anak-anak muda, Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidupmu, maka jangan rusak hidupmu. Amin. Anak muda, jangan rusak hidupmu. Jangan kamu memakai narkoba, itu hanya akan merusak hidupmu. Berhentilah merokok, itu tidak keren, itu hanya akan merusak hidupmu. Hai bapak-bapak, bantulah juga anak-anak muda, berhentilah merokok. Jangan jadi teladan yang tidak baik bagi anak-anak muda. Amin. Berhentilah minum-minum, tidak baik. Berhentilah membeli judi online, itu hanya akan merusak hidupmu. Karena Allah punya rancangan yang indah dalam hidupmu, jangan kamu buat rancangan yang merusak hidupmu sendiri. Nanti kamu salahkan Allah. Allah tidak baik, Allah tidak peduli. Allahkah yang tidak peduli atau kamu sendiri yang tidak peduli dengan hidupmu? Kamu yang sudah tamat SMA, kalaupun tahun ini Tuhan tidak mengizinkan kamu melanjut, tidak apa-apa, jangan rusak hidupmu. Jangan kamu berkata, haram apa saya. Selalu ada harapan, amin. Selalu ada harapan. Yang penting adalah kamu mempersiapkan dirimu dengan baik. Jangan akibat sukacitamu, oh puji Tuhan sudah lulus kuliah dan sudah lulus SMA segala macam, lalu apa yang Anda lakukan? Kamu merayakan dengan sukacita. Kamu pinjam motor orang lain, kamu naik motor, tiba-tiba ada keluar jatuh di nenek. Hari ini firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Si Sobambobo ini bukan tempat pembuangan kita, tidak. Ini kampung halaman kita, amin. Usahakanlah kesejahteraan si Sobambobo ini. Dengan apa? Mulailah dengan mengusahakan kesejahteraan keluargamu. Mulailah dari itu. Ketika keluargamu sejahtera, ya, kamu akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan baik pada kita. Ingat, kita adalah sahabat Tuhan, amin. Kita adalah anaknya, amin. Dan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan kebaikan. Tuhan memberikan dirinya untuk kita temukan. Maka kamu jangan mencari kemuliaan Tuhan di tempat yang lain. Yesus berkata, masuklah ke dalam kamarmu, berdoalah di sana, ungkapkanlah apa yang ada dalam hatimu, dan Tuhan tahu apa yang ada, apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Dan Tuhan berjanji, Dia mendengarkan engkau